Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-99. Ayat yang ke-99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban wa mutarakiban wa minan nakhli min ta'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumman mushtabihan wa ghairu mutasyabih. Ungduru ila samarihi idza asmar wa yan'ih inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Tafsir ayat yang ke-99. Ini adalah salah satu nikmatnya yang besar yang diperlukan oleh manusia dan lain-lainnya, yaitu bahwa Allah menurunkan air dari langit yang datang silih berganti di saat orang-orang memerlukannya. Lalu Allah menumbuhkan segala sesuatu yang dimakan oleh manusia dan binatang. Maka makhluk menikmati karunia Allah, hidup lapang dengan rezekinya, dan bersukacita dengan kebaikannya. Kekeringan, kekurangan, dan pacaklik lenyap dari mereka. Hati berbunga-bunga, wajah berseri-seri, para hamba meraih rahmat Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, berupa sesuatu yang dengannya mereka merasakan nikmat dan sukacita. Hal itu mengharuskan mereka mengeluarkan upaya untuk mensyukuri zat yang telah melimpahkan nikmat-nikmat dengan menyembahnya, kembali kepadanya, dan mencintainya. Manakala dia menyebutkan bermacam pohon dan tumbuhan yang ditumbuhkan oleh air, dia menyebutkan tanaman pangan dan pohon kurma karena manfaatnya yang banyak, dan dia sebagai makanan pokok bagi manusia. Dia berfirman, فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ khadiran nukhriju minhu, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan darinya. Maksudnya, dari tanaman yang hijau itu, habba mutarakiban, butir yang banyak, sebagian di atas sebagian yang lain, berupa gandum, jawawut, jagung, padi, dan tanaman-tanaman pangan lainnya. Dan dari penjelasan ini menunjukkan bahwa butirnya bermacam-macam. Semuanya berasal dari bahan yang satu yang tidak tercampur aduk. Bahkan ia berupa butir-butir yang terpisah-pisah dari asal yang satu. Dan ia juga menunjukkan kepada banyaknya dan keluasan hasil dan produknya, agar hasil bijinya tetap ada sementara sisanya dalam jumlah yang besar dimakan dan disimpan. Wa min nakhli, dan dari pohon kurma Allah mengeluarkan min tolaiha, dari mayangnya, yaitu janjang dan manggar, sebelum tangkai-tangkai yang menjulai itu muncul. Maka dari janjang tersebut kinwanun daniyatun, terurai tangkai-tangkai yang menjulai. Maksudnya tangkai yang dekat, mudah diambil, merunduk kepada orang yang ingin memetiknya tanpa kesulitan. Walaupun ia panjang, namun padanya terdapat pelepah dan tatakan yang mudah untuk memanjatnya. Dan dengan air itu Allah mengeluarkan wajannati min a'nabin wa zaitun wa rumman, kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima. Ini termasuk pohon yang banyak dan besar manfaat dan kegunaannya. Oleh karena itu, Allah menyebutkan secara khusus setelah menyebutkan pohon dan tumbuhan secara umum. Firman-Nya, mustabihan wa ghairu mutasyabih, yang serupa dan yang tidak serupa, ada kemungkinan ia kembali kepada delima dan zaitun, yakni serupa pohon dan daunnya namun tidak serupa buahnya. Ada kemungkinan lain ia kembali kepada semua pohon dan buah-buahan. Sebagian darinya mirip dengan sebagian yang lain dan ciri-cirinya tidak jauh berbeda. Dan sebagian yang lain benar-benar berbeda. Dari semuanya itu, manusia mengambil manfaat, menikmati buah-buahan dan menjadikannya sebagai bahan makanan, dan mereka juga bisa mengambil pelajaran. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar mengambil pelajaran darinya.
Dia berfirman, "Ungduru, perhatikanlah dengan perenungan demi mendapatkan pelajaran ila samarihi, buahnya, buah seluruh pohon, khususnya kurma, idza asmara wa yan'ih, di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya." Maksudnya, perhatikanlah waktu ia muncul dan waktu ia matang dan ranum. Karena hal itu mengandung pelajaran-pelajaran dan tanda-tanda kebesaran Allah sebagai bukti rahmatnya, keluasan karunia dan kemurahannya, serta kesempurnaan kodrat dan perhatiannya kepada hamba-hambanya. Akan tetapi, tidak semua orang mau memperhatikan dan mengambil pelajaran, dan tidak semua yang merenungkan pasti mengetahui rahasia yang dimaksud. Oleh karena itu, Allah membatasi pengambilan manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah pada orang-orang mukmin. Dia berfirman, "Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun." Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang mukmin terdorong oleh iman mereka untuk beramal sesuai dengan tuntutan dan kelazimannya, yang mana salah satunya adalah tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, mengambil hasil dari maksud dan targetnya dari segi akal, fitrah, dan syariat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.